Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sanjung Kristina dengan nomor NPM 1908182 bersama teman saya Lucy adalah Syafitri NPM 1908-159. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang akuntansi keuangan menengah lanjutan, tepatnya pada di bab 7, yaitu aset keuangan. Sebelum itu, kita harus tahu dulu, apa sih aset keuangan itu? Aset keuangan adalah aset milik suatu perusahaan yang telah diterima atau akan diterima manfaatnya dalam bentuk satuan mata uang. Nah, secara umum ada 4 bentuk aset keuangan suatu perusahaan. Yang pertama ada kas. Kategori kas meliputi kas tunai serta kas dalam bentuk simpanan giro bank dan deposito milik perusahaan. Perusahaan tidak selalu menyimpan uangnya dalam bentuk rupiah. Perusahaan yang dengan sengaja menyimpan uang dalam bentuk mata uang asing tertentu dengan tujuan yang telah dirancang dengan jelas, seperti untuk membayar utang dalam mata uang asing, untuk memperoleh keuntungan dari selisih kurs, dan sebagainya, akan memperoleh manfaat positif dari tindakan tersebut. Nah, yang kedua, ada instrumen ekuitas yang diterbitkan perusahaan lain. Di pasar modal tersedia begitu banyak surat berharga dalam bentuk saham yang diperjualbelikan. Seringkali dengan berbagai alasan yang berbeda untuk memperoleh keuntungan jangka pendek atau untuk menguasai perusahaan penerbitnya, suatu perusahaan membeli saham yang beredar tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu hak kontraktual. Hak kontraktual ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu untuk menerima kas atau aset keuangan lain milik perusahaan lain. Yang kedua, untuk mempertukarkan aset keuangan dengan aset perusahaan lain. Next, yang keempat, ada kontrak yang akan diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan. Ketika memberikan pinjaman kepada perusahaan lain atau debitur, pihak kreditor seringkali membutuhkan jaminan bahwa dana yang dipinjamkannya kepada debitur akan dikembalikan sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah disepakati. Akan tetapi, karena di dunia bisnis selalu diliputi dengan ketidakpastian, maka untuk mengantisipasi terjadinya berbagai hal yang tidak diinginkan oleh pihak kreditor, memerlukan jaminan dari debitur. Jika pihak kreditor merupakan perbankan resmi, biasanya akan meminta jaminan berupa surat atau sertifikat aset tetap tertentu. Next, jika sebelumnya diklasifikasikan menurut penyajian dalam neraca, instrumen keuangan juga dapat diklasifikasikan berdasarkan pengakuan dan pengukurannya. Dari berbagai unsur yang berbentuk instrumen keuangan yang dijabarkan sebelumnya, instrumen keuangan diklasifikasikan dalam 4 kategori, yaitu yang pertama ada aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan dikategorikan ke dalam kelompok ini karena perusahaan membelinya dengan tujuan untuk diperjualbelikan demi memperoleh keuntungan. Karena itu, perusahaan dapat memilikinya untuk beberapa hari, beberapa minggu, atau beberapa bulan saja. Alasan yang mendorong perusahaan untuk menahan atau menjualnya adalah mempertimbangkan untung rugi. Yang kedua yaitu investasi dimiliki hingga jatuh tempo. Pada saat surat berharga diterbitkan oleh perusahaan, biasanya tercantum dengan jelas waktu penerbitan dan jatuh temponya. Sebagai contoh, wesel tagih dan obligasi yang diterbitkan perusahaan akan mencantumkan dengan jelas waktu yang diterbitkannya, suku bunga yang dibayarkan, waktu pembayaran bunga, dan waktu jatuh temponya. Perusahaan yang memutuskan untuk membeli surat berharga yang diterbitkan perusahaan lain dengan tujuan memperoleh pendapatan bunga dari transaksi tersebut akan menahan surat berharga tersebut hingga jatuh temponya. Tujuan investasi semacam itu berbeda dengan pembelian surat berharga untuk memperoleh keuntungan atas fluktuasi harga yang terjadi. Nah, yang ketiga ada pinjaman yang diberikan dan piutang tanpa memiliki kuotasi di pasar aktif. Terkadang sebuah perusahaan memberikan pinjaman kepada perusahaan lain walaupun jasa keuangan bukan merupakan bidang usahanya. Pinjaman diberikan kepada perusahaan lain dengan pertimbangan tertentu. Kelebihan likuiditas dan harapan untuk memperoleh pendapatan lain seringkali menjadi faktor pendorong melakukan hal tersebut. Akibat pinjaman tersebut, timbullah piutang kepada perusahaan lainnya.
yaitu hak untuk menagih dan menerima sejumlah uang di masa mendatang dari pihak yang menerima pinjaman. Nah, yang terakhir ada aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Aset keuangan dikategorikan ke dalam kelompok aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Ini karena memang perusahaan membelinya untuk dimiliki dalam jangka panjang, tetapi jika diperlukan tidak menutup kemungkinan untuk dijual demi memperoleh keuntungan. Jadi, aset keuangan dalam kategori ini dikelompokkan sebagai tersedia untuk dijual, bukan diperdagangkan, karena tujuan yang diperolehnya adalah untuk dimiliki dalam jangka panjang. Biasanya mencakup kurun waktu lebih dari satu periode akuntansi. Next, slide selanjutnya yaitu contoh soal tentang aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Pada tanggal 10 November 2018, PT Tunas Niaga membeli 1 juta lembar saham PT Potensi Kita dengan harga 2.000 per lembar. Pembelian surat berharga tersebut ditunjukkan untuk memperoleh keuntungan dalam jangka pendek. Karena itu, saham tersebut akan dijual kembali ketika harganya meningkat. Pada akhir Desember 2018, harga saham PT Potensi Kita adalah 2.300 per lembar. Pada tanggal 15 Januari 2019, ketika harga saham PT Potensi Kita turun menjadi 2.200 per lembar, manajemen PT Tunas Niaga memutuskan untuk menjualnya. Pada waktu PT Tunas Niaga membeli saham PT Potensi Kita dengan tujuan dijual kembali ketika harganya meningkat, maka jurnal yang akan dibuat sebagai berikut. Pada tanggal 10 November 2018, investasi dalam saham 2 juta pada bank 2 juta. Jurnal penyesuaian yang dibuat PT Tunas Niaga untuk mengakui laba dari kenaikan saham PT Potensi Kita sebesar 300 juta. Pada tanggal 31 Desember 2018, investasi dalam saham 300 juta pada laba investasi dalam saham 300 juta. Pada tanggal 15 Januari 2019, ketika harga saham PT Potensi Kita turun, manajemen PT Tunas Niaga memutuskan untuk menjualnya dengan harga 2.200 per lembar. Ayat jurnalnya sebagai berikut. 15 Januari 2018, bank 2.200.200 pada kerugian investasi dalam saham 100 juta pada investasi dalam saham 2.300.000. Selanjutnya, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo. Perusahaan yang membeli surat berharga dengan tujuan memperoleh pendapatan bunga dan menahannya hingga jatuh tempo tidak akan tergoda dengan fluktuasi harga yang terjadi atas surat berharga tersebut. Selain pendapatan bunga, seringkali perusahaan yang membeli surat berharga perusahaan lain memperoleh pendapatan berupa selisih antara harga beli dan nilai nominal surat berharga tersebut. Langsung saja kita ke contoh soal. Pada tanggal 1 Juli 2018, PT Mitra Niaga membeli 2.000 lembar obligasi PT Kunci Mas di Bursa Efek. Obligasi bernilai nominal Rp1.000 per lembar tersebut dibeli dengan harga Rp970.000 per lembar. Obligasi berbunga 24% per tahun tersebut berumur 2 tahun dan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2020. Bunga dibayarkan setiap 6 bulan, yaitu pada tanggal 30 Juni dan 30 Desember. Berdasarkan data dan keterangan tersebut, ayat jurnal yang diperlukan selama 2 tahun umur obligasi adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Juli 2018, jurnalnya investasi dalam obligasi pada kas dengan nominal Rp1.940.000.000. Angka tersebut didapatkan dari 2.000 lembar dikali Rp970.000, hasilnya Rp1.940.000. Dan pada tanggal 31 Desember 2018, jurnalnya adalah kas sebesar 240 juta di debit, investasi dalam negeri 15 juta di debit, ada pendapatan bunga 255 juta di kredit. Angka tersebut didapat dari 24% jumlah angka bunga sama dengan 6/12 dikali 2 miliar dikali 24% sama dengan 240 juta. Pada saat perusahaan mengakui pendapatan bunga sebesar 240 juta, perusahaan juga mendebet akun investasi dalam obligasi sebesar 15 juta. Jadi, akun investasi dalam obligasi di buku besar
akan bertambah saldonya sebesar 15 juta. Namun, karena pada saat pencatatan pendapatan bunga yang dilakukan setiap 6 bulan sekali, perusahaan juga mengkapitalisasi laba dengan cara mendebet akun investasi dalam obligasi sebesar 15 juta. Maka, setelah 4 kali transaksi yang sama terjadi, saldo akun investasi dalam obligasi per 31 Desember 2013 akan menjadi 2 miliar rupiah dan didapat dari 1.940 juta ditambah 4 kali 15 juta sama dengan 2 miliar. Jadi, jurnal pada tanggal 30 Juni 2020 adalah kas pada investasi dalam obligasi sebesar 2 miliar. Selanjutnya, pinjaman yang diberikan dan piutang tanpa memiliki kuotasi di pasar aktif. Langsung saja ke contoh soal. PT Mitra Utama adalah perusahaan distributor dispenser air yang berlokasi di Bandung. Pada pertengahan bulan Februari 2018, salah satu perusahaan yang selama ini menjadi mitra kerjanya, yaitu PT Samudra Biru, mengajukan pinjaman dana sebesar 2 miliar rupiah dalam jangka waktu 2 tahun. PT Samudra Biru bersedia memberikan bunga sebesar 24% per tahun yang akan dibayarkan pada awal setiap bulan. Setelah memiliki berbagai pertimbangan, termasuk reputasi dari manajemen PT Samudra Biru dan cukup melimpahnya likuiditas di PT Mitra Utama, akhirnya pada tanggal 1 April 2018 pinjaman tersebut diberikan. Pokok pinjaman akan dikembalikan ke PT Mitra Utama pada tanggal 31 Maret 2020. Transaksi pemberian pinjaman tersebut memerlukan serangkaian ayat jurnal sebagai catatan atas terjadinya transaksi pemberian pinjaman, pembayaran bunga, dan pengembalian pokok pinjaman. Jurnal pada tanggal 1 April 2018 adalah piutang usaha pada bank sebesar 2 miliar rupiah. Ketika PT Samudra Biru membayar bunga setiap bulan, maka manajemen PT Mitra Utama mencatatnya sebagai berikut, yaitu pada tanggal 1 Mei 2018, bank pada pendapatan bunga sebesar 40 juta rupiah. Dan yang terakhir, aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Aset keuangan dikategorikan ke dalam kelompok aset keuangan yang tersedia untuk dijual atau available for sale karena memang perusahaan membelinya untuk dimiliki dalam jangka waktu panjang. Tetapi, jika diperlukan, tidak menutup kemungkinan untuk dijual demi memperoleh keuntungan. Langsung saja ke contoh soal. Pada tanggal 10 November 2018, PT Tunas Niaga membeli 1 juta lembar saham PT Harapan Jaya sebesar Rp2.000 per lembar saham. Pembelian surat berharga ini direncanakan untuk jangka waktu panjang tanpa menutup kemungkinan akan dijual kembali pada saat dibutuhkan. Jika dipandang perlu, PT Tunas Niaga akan menjualnya. Pada akhir 2018, harga saham PT Harapan Jaya adalah Rp2.200 per lembar saham. Pada tanggal 15 Januari 2019, ketika perusahaan memerlukan dana segar, harga saham PT Harapan Jaya menjadi Rp2.300 per lembar. Ketika manajemen PT Tunas Niaga memutuskan untuk menjualnya, pada waktu PT Tunas Niaga membeli saham PT Harapan Jaya dengan tujuan untuk dijual kembali ketika harganya meningkat, ayat jurnal yang dibuat oleh PT Tunas Niaga adalah sebagai berikut. Pada tanggal 10 November 2018, investasi dalam saham pada bank sebesar 2 miliar rupiah. Pada akhir tahun 2018, ketika laporan keuangan harus disusut, diketahui bahwa harga pasar saham PT Harapan Jaya di Bursa Efek meningkat menjadi Rp2.200 per lembar. Manajemen PT Tunas Niaga harus membuat ayat jurnal penyesuaian untuk mengakui potensi keuangan yang timbul dari kenaikan harga saham PT Harapan Jaya. Jurnalnya pada tanggal 31 Desember 2018 adalah investasi pada saham pada keuntungan PKL sebesar Rp200 juta. Berikutnya, pada tanggal 15 Januari 2019, ketika manajemen PT Tunas Niaga memutuskan untuk menjualnya seharga Rp2.300 per lembar, baru terjadi realisasi penjualan surat berharga dan pengakuan laba penjualan surat berharga. Karena itu, ayat jurnal yang perlu dibuat untuk penjualan surat berharga ini adalah sebagai berikut. Pada tanggal 15 Januari 2019, bank,
Keuntungan PKL masing-masing nominal 2.300.000.000 rupiah dan 200 juta rupiah. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan dalam presentasi tadi. Atas perhatian teman-teman, kami ucapkan terima kasih.